Halo adik-adik yang terkasih, apa kabar? Senang sekali kita dapat bertemu kembali di Bina Iman Online hari Minggu Advent yang pertama. Pendalaman iman Advent pada hari ini akan dibawakan oleh Frater Robertus Talaroga MSc dan aktivitas misioner oleh Kak Ignatius Ricardo. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita membuka dengan doa bersama. Halo adik-adik yang terkasih, salam jumpa dalam Bina Iman Online Minggu Advent yang pertama. Pada Minggu Advent yang pertama ini, tema kita ialah beriman tangguh di masa pandemi. Adik-adik yang terkasih, tentu kita semua tahu, bisa dilihat di berita ataupun kita sendiri alami. Pada masa ini dunia sedang dilanda banyak penderitaan, tantangan, dan bahkan banyak kematian. Nah, dalam situasi itu banyak iman umat beriman pun kemudian terancam goyah. Nah, karena itu Paus dalam katekesenya pada tanggal 12 Agustus 2020 tentang tema iman dan martabat manusia hendak kembali meyakinkan dan mengajak kita untuk tetap teguh dalam iman dalam situasi, dalam keadaan apapun. Adik-adik yang terkasih, situasi pandemi ini tidak dialami di luar kita saja, tapi juga di dalam paroki ini, bahkan di sekitar kita. Kita bisa melihat sekarang di dalam gereja tidak banyak lagi yang hadir, hanya sedikit. Duduknya pun berjauh-jauhan. Kemudian dalam momen salam damai, orang tidak bersalam damai dengan berpegang tangan atau bahkan merangkul, tetapi berjauh-jauhan. Hal ini tentu membawa suatu suasana yang berubah, yang berbeda. Di sekolah kita tidak lagi berjumpa langsung, tapi kemudian sendiri-sendiri menghadap atau menatap laptop atau HP. Nah, dalam suasana ini, maka kita diajak untuk berjuang bersama. Dan kita perlu belajar dari tokoh-tokoh yang memberikan hidup mereka untuk orang lain. Tenaga, waktu, dan talenta yang mereka miliki. Sebagai contoh, kita mengenal tentang Mother Teresa. Hidupnya dibaktikan untuk orang lain. Ia rela kemudian sendiri mengalami penyakit kemudian mati hanya karena melayani mereka. Para orang kusta, orang yang terlantar, orang yang terpinggirkan, dan banyak hal yang ia berikan dari dirinya. Nah, apa hal yang penting untuk kita miliki supaya kita bisa memiliki semangat yang sama seperti Mother Teresa, seperti yang hendak diajarkan oleh Paus ataupun gereja. Kita memiliki kesadaran akan keselarasan martabat pribadi manusia sebagai ciptaan. Artinya bahwa kita tidak melihat orang lain, tidak melihat sesama sebagai orang lain, sebagai orang asing, tapi melihat sebagai saudara kita, sebagai ciptaan Allah, sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dengan begitu, kita kemudian tidak jatuh pada memandang rendah orang lain atau teman kita. Tidak akan mudah mengeluarkan kata-kata seperti dia orang yang bodoh, dia orang yang miskin, atau malah bilang dia kena virus karena dia mungkin kurang berdoa, atau ya karena dia orang miskin makanya tidak bisa membeli obat atau membeli hand sanitizer dan lainnya. Nah, kata-kata seperti itu tidak akan keluar dari kita jika kita mempunyai penghayatan akan martabat pribadi sebagai sesama ciptaan, sesama yang dikasihi oleh Tuhan.
Nah, tentang hal ini kita juga bisa belajar dari kisah tentang orang Samaria, di mana ketika ada yang tergeletak sakit, kemudian si orang Samaria itu lewat dan dia menolong orang itu. Dia bahkan membiayai biaya perobatan atau perawatan itu. Nah, dalam kisah itu Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa sesama kita bagi Yesus itu adalah mereka yang mau memberikan dan mau menolong orang lain. Bukan karena sesama, seras, satu suku, satu bahasa, satu agama, atau satu gereja. Bukan tentang hal itu. Apa artinya semua itu jika kalau kita tidak mampu untuk keluar dari diri dan mau rela menolong orang lain? Dan Yesus juga bilang, siapakah ibuku, siapakah saudara-saudariku? Jadi mereka yang melakukan kehendak Allah itulah saudara-saudara Yesus, itulah ibu Yesus. Jadi ketika kita juga berbuat baik, kita bisa mengasihi sesama, maka kita menjadi sesamanya. Dan kita menjadi saudara dari Tuhan, menjadi saudara dari Yesus. Adik-adik yang terkasih, panggilan hidup iman kita itu bukanlah sebuah iman yang mati, tapi iman yang harus diwujud nyatakan dalam tindakan yang konkret seperti tadi, perbuatan kasih. Nah, dalam merenungkan tentang tema ini, kita bisa belajar dari salah satu film singkat yang menarik, judulnya tentang True Leader. Di situ menceritakan tentang atau memfilmkan tentang seorang anak yang memiliki keberanian dan semangat untuk memberi diri. Dalam kisah itu ada salah satu pohon yang tumbang di tengah jalan. Kemudian pohon besar itu menimbulkan kemacetan. Ada banyak orang yang menjadi korban kemacetan itu. Ada yang di dalam bus, ada yang di dalam kijang yang bagus, dan banyak hal. Ada yang bersepeda mungkin. Nah, di sana mereka hanya melihat saja pohon tumbang itu, tapi tidak berbuat apa-apa. Ada yang cuma duduk-duduk sampai kepanasan di dalam bus, tapi tidak mau keluar dan buat sesuatu. Kemudian muncullah seorang anak SD, ya. Anak kecil itu dia kemudian menuju ke pohon itu. Dalam kehujanan dia berusaha untuk memindahkan pohon itu. Ketika orang banyak itu melihat anak itu, kemudian mulai berdatangan anak-anak juga, tapi kemudian para penumpang, kemudian orang-orang yang berada sekitar itu. Akhirnya pohon itu berhasil dipindahkan. Nah, ini mengajarkan kepada kita, ketika kita hanya berdiam diri, hanya mementingkan diri kita sendiri, masalah yang di hadapan kita itu akan sulit teratasi. Tapi ketika kita berani memberi diri seperti seorang anak kecil yang mungkin tenaganya itu rasanya mustahil untuk bisa memindahkan pohon yang besar, tapi karena kesediaan dan kerelaan hatinya untuk berusaha, kemudian itu bisa mempengaruhi orang lain, bisa menularkan. Jadi kebaikan itu bisa tertular kepada yang lain. Kemudian orang lain juga kemudian bisa bahu-membahu bersama-sama untuk memindahkan pohon itu. Dan pohon itu berhasil dipindahkan. Masalah ketika kita mau berjuang bersama-sama, sebesar apapun itu masalahnya, pasti masalah itu akan bisa diatasi. Tetapi kalau kita hanya mementingkan diri sendiri dan hanya melihat masalah itu, maka masalah itu akan sulit teratasi. Dalam masa pandemi ini menjadi masalah kita bersama, menjadi tantangan kita bersama. Karena itu usaha untuk menghadapi pandemi ini menjadi harus usaha kita bersama. Misalnya apa yang kita bisa buat, mulai dari diri kita sendiri. Kita bisa melakukan misalnya dengan mencuci tangan, lalu selalu memakai masker di tempat umum. Lalu selain itu kita bisa menyisihkan uang jajan kita untuk teman atau kenalan yang kita tahu bahwa dia susah, dia orang yang miskin, dia orang yang sederhana dan butuh bantuan kita. Hal itu menjadi perwujudan dari iman kita. Dan kalau kita melakukan hal seperti itu, hidup selalu peduli dengan orang lain, berbuat baik dengan teman-teman sekitar, tidak mudah mencemooh, melainkan justru mendoakan mereka yang sakit, yang miskin, termasuk para dokter yang berjuang untuk memperjuangkan kesehatan orang-orang yang terjangkit atau tertimpa virus corona ini, maka kita menjadi orang-orang yang beriman tangguh. Adik-adik yang terkasih, karena itu mari di masa Advent ini kita kembali membarui semangat untuk peduli dengan sesama. Dengan begitu kita sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi anak-anak dari orang-orang yang beriman. Adik-adik yang terkasih, karena minggu ini kita sudah memasuki masa Advent,
Maka aktivitas misioner kita adalah mewarnai gambar lingkaran Advent ini. Gambar ini bisa kalian download dan bisa kalian print di rumah kalian masing-masing, atau bisa kalian gambar sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Setiap minggu kita akan mewarnai satu lilin Advent dan begitu seterusnya. Bagaimana cara, alat dan bahannya? Yuk kita lihat video berikut ini. Adik-adik, kita hari ini sudah mewarnai satu lilin Advent yang menandakan bahwa kita telah memasuki hari Minggu Advent yang pertama. Lilin warna ungu, lilin harapan. Minggu depan kita akan kembali lagi bertemu di Bina Iman Online hari Minggu Advent yang kedua dan kembali mewarnai satu lilin. Jadi, jaga gambar ini baik-baik ya. Sekarang, untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami percaya bahwa Engkau senantiasa mencintai kami dalam situasi apapun, terutama dalam masa pandemi ini. Engkau tidak diam, tetapi Engkau senantiasa menggerakkan kami untuk saling mengasihi, untuk saling mendoakan, untuk berjuang, agar kami dapat bersama-sama melewati dan menghadapi virus corona ini. Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa bertumbuh dalam kasih, untuk tidak egois, melainkan selalu peduli dengan sesama kami yang membutuhkan. Dengan begitu, kami boleh memasuki tahun-tahun yang normal seperti sedia kala, dan kami boleh tersenyum bahagia hidup seperti semula. Doa ini kami mohonkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.